Ala fi kitabikul karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ilmu kita untuk mengkaji dan mempelajari dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan waktu longgar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Maka wajib kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur. Dengan kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita menggunakan nikmat-nikmatnya Allah untuk senantiasa taat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan dan mentakwakannya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga serta sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan Islam hingga hari kiamat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tema kita di malam hari ini kita ambil dari bab tentang puasa. Masih di kitab yang sama, yaitu kitab Al-Ilmam di bab di ayatul ahkam karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Saya ambil bab tentang puasa sebagai bentuk bekal dan persiapan kita menyambut datangnya bulan Ramadan, yang insya Allah mungkin sekitar 1,5 bulan lagi. Maka kita akan membahas beberapa ayat dari ayat-ayat yang Allah sampaikan tentang puasa. Baik. Yang pertama Bapak Ibu, azanillah wa iyyakum, yang sudah kita hafalkan dan yang sering kita kaji dan yang sering kita pelajari Bapak Ibu, di antara ayat yang menjelaskan tentang puasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat pertama kita akan kaji. Monggo Bapak Ibu ditirukan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, kita mulai dari ini Bapak Ibu, surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil hamba-hambanya yang beriman. Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan. Tapi pada ayat ini Allah memanggil dan Allah mengkhususkan panggilannya hanya memanggil hamba-hambanya yang beriman saja. Beriman kepada siapa? Termasuk beriman kepada Allah, termasuk beriman kepada malaikat, termasuk beriman
beriman kepada kitab, Rasul, hari akhir, dan kepada takdir. Maka orang dikatakan beriman, kan? Ya paling tidak rukun iman harus diimani semuanya. Ada berapa tak rukun iman? Dan 6. Maka kalau kita dipanggil wahai orang-orang yang beriman, maka 6 perkara ini Bapak Ibu harus ada. Kita harus imani semua. Dan jangan sampai ada salah satu dari rukun iman yang lepas. Apalagi rukun iman yang paling dasar, yang paling pokok sekali, yaitu iman kepada Allah. Ya tapi 6-6-nya harus. Apalagi di masa kita saat ini, ya banyak rukun iman ini yang di tengah-tengah kita banyak yang runtuh. Bahkan zaman kita sekarang banyak ya pemahaman yang tersebar dari pemahaman yang utuh yang menyesatkan, termasuk ateis seperti itu. Sekarang banyak, termasuk di Saudi, ya negeri Saudi, Arab Saudi. Sekarang banyak gencar seminar daurah membahas ya tentang masalah ateis, karena di sana berkembang pesat. Apalagi anak-anak muda yang disebut dengan Gen Z. Maka para ulama di Saudi sekarang menaruh perhatian besar ya kepada pemahaman ateis. Bagaimana cara menanggulanginya, cara membantahnya, cara menghalanginya biar tidak merusak akidah kaum muslimin. Termasuk beberapa waktu yang lalu, ya pas kemarin saya di sini, ya kami ada daurah di Tangerang misalnya dengan musyawarah dan Abdullah 5 hari Pak, hanya bahas hukum iman, kayak PKBN. Iya, bahas lagi rukun iman yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai terakhir rukun iman yang keenam. Ya, diulang lagi rukun iman, dibahas lagi Pak dengan pembahasan yang lebih detail. Ya, gampang atau susah? Ternyata ya lumayan susah. Ya, kenapa? Karena bukan hanya sekedar diajari tentang bagaimana iman dan lain sebagainya, termasuk disampaikan tentang syubhat-syubhatnya, termasuk bagaimana untuk menjawab termasuk pertanyaan orang-orang ateis. Makanya harus menambahkan kalau ada seperti ini bantahannya seperti ini, kalau ada seperti ini bantahannya seperti ini. Termasuk rukun iman yang apa paling jelimet, yaitu iman kepada takdir. Bukan hanya orang-orang kafir Pak yang mengingkari takdir. Ternyata banyak dari kaum muslimin, dari kelompok-kelompok yang mereka menyimpang dari masalah takdir. Maka Bapak Ibu azani Allah iyyakum, ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya maka kita harus pahami orang yang beriman itu ya kepada rukun iman yang 6 harus betul diimani. Bukan hanya diimani saja, hati-hati. Ada hal-hal yang membuat orang bersikap, berbuat tapi menentang rukun iman, tapi nggak sadar. Maka Bapak Ibu, Allah mengkhususkan pada ayat ini, Allah hanya memanggil orang beriman. Bapak Ibu azani Allah iyyakum, kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang beriman ini dengan suatu perintah pada ayat ini. Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba ay furido, diwajibkan.
Apa maksudnya? Furido min ibadillah. Ya, orang-orang yang beriman ini mereka diwajibkan. Dan maksudnya kata para ulama, maksud diwajibkan yaitu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alaikum bagi kalian asyamu puasa. Maka perintah puasa atau kewajiban puasa tadi itu, ya ini perintah langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka bukan Rasulullah yang mewajibkannya, ya tetapi Allah sendiri yang mewajibkannya. Dan nanti apa dalam hadis akan disebutkan Allah sendiri yang akan nanti melihat yang membalas puasa tersebut. Baik. Dan puasa apa itu? Kata Allah ya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan di sini asyabu puasa fil lughah secara bahasa al-imsaku 'anil syai'. Apa artinya puasa? Kata beliau, puasa secara bahasa al-imsaku 'anil syai', yaitu menahan diri dari sesuatu. Jadi kalau kita menahan diri Pak dari sesuatu, ya secara bahasa ini namanya kita sedang sial, kita sedang puasa. Ya menahan diri dari makan, dari minum, itu puasa. Secara bahasa, menahan diri dari beli barang-barang yang apa mungkin kurang bermanfaat, itu namanya puasa kosong. Beli barang secara bahasa menahan. Termasuk apa hari-hari ini? Kalau kita lihat ini akhir tahun, terus ada perayaan apa Natal, kemudian ada perayaan tahun baru. Malam ini Pak, ya. Seorang mukmin, seorang mukminah yang berusaha untuk puasa, menahan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan yang sifatnya maksiat di akhir tahun. Maka secara bahasa sedang puasa. Wa fi syar'i, dan dalam syariat apa itu puasa? Al-imsaku 'anil muftirati. Ya secara syariat puasa adalah menahan diri 'anil muftirat, dari perkara yang membatalkan. Menahan diri dari hal yang membatalkan, ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi seorang menahan diri dari yang membatalkan, entah itu makan, entah itu minum, entah itu hubungan suami istri, tapi dalam rangka ibadah kepada Allah. Bukan terpaksa, bukan karena ingin dia, bukan karena ikut-ikutan, tapi dengan ibadah. Menahan diri dari perkara yang membatalkan dalam rangka ibadah kepada Allah, min tulu'il fajri ila ghurubisy syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Jadi ada waktunya. Ya secara syariat puasa hanya dari itu Pak, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ada batasannya. Maka dilarang ya seorang puasa terus nyambung tapi nggak pernah buka, nggak pernah sahur. Ya bahkan nanti dalam bab fikih akan dibahas
Baik, wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan kata beliau ahadu arkanil Islam. Puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Man jahada wujubahu kafara, barang siapa yang mengingkari kewajibannya. Kewajiban apa? Kewajiban puasa Ramadan. Kafara, maka dia bisa kafir. Kenapa? Karena wajibnya puasa Ramadan ya ditetapkan dalam Al-Quran, ditetapkan dalam hadis, termasuk ditetapkan dalam ijma'. Apa Pak ijma'? Kesepakatan. Bahkan ijma' bukan hanya sepakat. Kalau hanya sepakat saja para ulama, ya tetapi masih ada satu dua yang menyelisih, maka tidak terjadi ijma'. Namanya mungkin masih ittifaqul ulama. Yang namanya ijma' para ulama adalah kesepakatan para ulama atau para mujtahidin seluruh negeri. Jadi orang di Arab, di Indonesia, di Mesir, dimanapun Bapak Ibu, kalau sudah sepakat tidak ada yang menyelisihi sama sekali, dari baru disebut ijma'. Ya. Kalau ada satu saja ulama menyelisihi, maka tidak terjadi ijma'. Dan dalam Islam banyak tindakan ijma'. Kita kan kadang sering ini khilaf, lalu khilaf terus. Ijma' itu ada. Bahkan para ulama ya apa Pak? Mengumpulkan, termasuk mereka mengumpulkan perkara yang ijma' itu apa saja. Di antaranya Al-Imam Ibnu Munzir, beliau punya kitab Al-Ijma', baguslah dibaca. Beliau mengumpulkan dalam kitabnya Al-Ijma' perkara-perkara yang diijma'i oleh para ulama. Dan kalau sudah ijma' Bapak Ibu, jangan sampai kita menentang. Kenapa? Karena semua ulama sudah sepakat, tidak ada yang menyelisihi. Bahkan Rasulullah bersabda, la tastabiqu ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul, tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Makanya ijma' itu dalil bukan? Ya, maka kita boleh berdalil dengan Al-Quran, boleh berdalil kemudian dengan As-Sunnah, kemudian dengan ijma'. Maka termasuk ijma' disebutkan oleh Imam Ibnu Munzir. Ya, beliau menyebutkan ijma' dalam taharah, ijma' dalam sholat, ijma' dalam puasa, ijma' dalam nikah, ijma' dalam jual beli dan lain sebagainya. Di antaranya ini para ulama telah berijma' bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Ada yang menyelisih. Maka kalau ada yang menyelisihi Pak, mengatakan puasa Ramadan nggak wajib, puasa Ramadan itu hanya sunnah misalnya, maka apa? Maka bisa kafir. Baik, Bapak Ibu azani Allah muliakum. Wa furiḍa ya shaumu Ramadan fi sanati tsaniyah minal hijrah. Kapan diwajibkan puasa Ramadan? Diwajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Kalau disebut tahun kedua Hijriah, berarti nanti hijrah belum? Sudah. Karena penghitungan 1 Hijriah itu dihitung dari hijrahnya Nabi. Kok 2 Hijriah? Oh, berarti Nabi sudah hijrah. Kalau Nabi sudah hijrah, berarti Nabi di mana, Pak? Mekah atau Madinah? Di Madinah. Berarti apa? Diwajibkan pada 2 Hijriah dan Nabi di Madinah. Berarti di Mekah. Sebelum Nabi hijrah, puasa belum?
baru 2 Hijriah. Ya. Baik. Bapak Ibu azani Allah iyyakum, ya kemudian Nabi setiap tahunnya yang melaksanakan puasa Ramadan. Baik. Bapak Ibu azani Allah iyyakum, maka Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, dan saya menyebutkan di sini dan maksud dari puasa di sini adalah puasa Ramadan. Karena sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa maksudnya diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian? Yaitu orang-orang sebelum umatnya Nabi, sebelum umat Islam, Bapak. Minal umami sabiqin, dari orang-orang terdahulu. Minal Yahudi wa ghairihim, termasuk apa? Dari orang-orang Yahudi dan orang-orang selain mereka. Maka ini menunjukkan Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum, bahwasanya puasa bukan hanya wajib pas di umat Islam. Ternyata umat-umat sebelum apa Islam datang, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka umat-umat terdahulu, baik orang Yahudi ataupun Nasrani ataupun umat yang lainnya, mereka pun juga diwajibkan berpuasa. Maka terkenal ada puasanya Nabi dahulu. Puasanya, perintah puasanya ada, Pak. Bahkan para nabi dan para rasul pun mereka berpuasa. Hanya saja syariatnya, caranya yang berbeda. Ya, Nabi Daud alaihi salam puasanya sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Berat apa? Berat. Ada yang apa rutin mengerjakannya? Ya, dan kami temukan banyak orang-orang yang mengerjakan puasa Daud. Di satu sisi bagus, Pak, tapi di sisi yang lain saya melihat banyak yang tak pas. Kenapa? Rutin puasa Daud, tapi tak pernah sholat. Ada banyak. Kenapa? Oh, ternyata dia puasa dari ada aja. Ya, dia pengen ini, dia pengen itu, dan lain sebagainya. Dan dia mengatakan saya puasa ini, masya Allah, Allah kabulkan terus. Tapi setiap ada bukan sholat. Banyak. Ada juga yang rutin sejak muda sampai tua, ya puasa Senin Kamis terus. Ya, tetapi sholatnya kadang ditinggal, kembali. Maka Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum, ada yang rutin ini, dan kalau kita lihat banyak susah. Dan kalau dihitung nominalnya, jumlahnya, sehari berbuka, sehari puasa, buka puasa, buka puasa, setahun berapa berarti? 180. Karena kira-kira setahun 360 dibagi 2, 180. Dan ternyata dalam Islam, dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajibnya puasa hanya bulan Ramadan. Kalau dilihat dari jumlahnya, puasa Ramadan dengan puasanya Nabi Daud, berarti kita lebih sedikit, lebih ringan, Pak. Dan apa? Perbandingannya jauh, Bapak Ibu, hanya sebulan saja. Maka umat-umat terdahulu pun mereka berpuasa,
dengan cara mereka, dengan syariat yang diajarkan oleh Allah mungkin beda Pak dengan kita. Ya, maka Bapak Ibu maka kalau melihat dalam fikih berarti kita lebih gampang, cuma sebulan saja. Ya. Dan itu pun dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kenapa? Karena ada cara puasa yang lain Pak. Dan itu sudah dilarang. Ya. Dan ketika Nabi datang, Rasulullah mengajarkan ya cara bagaimana puasa. Baik, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini tujuan dan ini maksud Bapak Ibu diperintahkan dan disyariatkan puasa. Oh ternyata Allah ingin membentuk kita jadi orang-orang yang bertakwa, termasuk umat dahulu. Nanti kita akan bahas insyaallah. Baik. Ayat ini Bapak Ibu kita keluarkan faedah dulu dari satu ayat ini sebelum kita bahas ayat yang kedua, ketiga dan seterusnya. Yang pertama Bapak Ibu, ayat ini ya surat Al-Baqarah ayat 183 memberikan pelajaran dan faedah kepada kita. Yang pertama, bahwasanya Allah yang memerintahkan puasa. Maka kalau seorang hamba dia mengerjakan puasa Ramadan, termasuk seorang muslimah mengerjakan puasa Ramadan, maka apa? Maka dia telah melaksanakan perintah dari perintahnya Allah. Ya, Allah perintah. Hanya saja apa? Beda dengan sholat. Kalau sholat itu diperintahkan oleh Allah langsung. Maksudnya langsung apa? Langsung Allah sampaikan. Bahkan Rasulullah sampai diangkat sampai ke langit, diperintahkan sholat. Adapun puasa, Allah memang yang memerintahkannya. Ya, tetapi apa bedanya dengan sholat? Allah memerintahkan puasa, ya Nabi tidak diangkat sampai ke langit, Nabi tetap di bumi. Ya. Tetapi mau diperintahkannya di langit ataupun diperintahkannya Nabi di bumi, ini adalah wahyu. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu. Maka seorang hamba, apalagi seorang mukmin, harus mengerjakan puasa. Jangan sampai ditinggal. Kecuali apa? Kecuali ada udzur. Apa udzurnya yang boleh orang itu tidak puasa? Nanti minggu depan kita akan masuk di ayat setelah ini. Apa udzur yang seorang itu yang boleh meninggalkan puasa? Apakah hanya sakit? Apakah hanya tua saja? Bagaimana dengan orang-orang yang mereka apa? Mungkin bekerja keras. Termasuk bagaimana orang-orang yang mereka apa? Ternyata dia tidak mungkin setiap hari berusaha terus. Ada nggak? Ada apa? Ada sopir terus. Gimana ini sopir dia safar terus? Minggu depan kita bahas insyaallah. Baik, ini yang pertama. Allah yang memerintahkan puasa. Orang yang mengerjakan puasa berarti dia melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meninggalkan puasa bahkan tanpa udzur berarti dia meninggalkan dari perintahnya Allah. Yang kedua, di antara pelajaran faedah dari ayat ini bahwasanya hukum puasa Ramadan adalah wajib. Hukum puasa Ramadan wajib. Maka jangan menganggapnya sunnah. Bahkan jangan menganggapnya apa cuma mustahab. Ya mau silakan, enggak pun juga silakan, enggak. Ini termasuk perkara wajib. Dan apa itu wajib dalam fikih disebutkan? Apa itu wajib? Wajib itu suatu amalan, perbuatan yang ketika dikerjakan seorang mendapatkan pahala. Ya, apa pahala-pahalanya? Apa keutamaan
Tapi kalau sampai ditinggalkan, apa yang wajib itu kalau sampai ditinggalkan, maka dia akan mendapatkan dosa. Ya, kenapa dosa? Dia meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan padahal dia sehat, dia mampu, bukan musafir lagi, tapi dia tinggalkan begitu saja, makan, minum. Padahal siang hari di bulan Ramadan, hati-hati Pak. Dan dia tidak menegakkan rukun Islam. Ibaratnya bangunan, dia menghancurkan satu tiang. Bahkan kalau sampai dia mengingkari kewajibannya puasa, ya itu bisa takut. Wajib harus ditegakkan. Yang ketiga, bahwasanya puasa Ramadan wajib bagi orang beriman. Ya, wajib bagi orang beriman. Maka siapapun yang dia menyatakan saya beriman, ya maka wajib. Dan hanya untuk orang beriman. Kalau ada yang bertanya, sering ada yang bertanya, Ustaz gimana kalau orang-orang kafir itu ikut puasa? Ada nggak? Ada. Ya, karena bisa jadi mereka mengerjakan juga apa yang diperintah mungkin dalam kitab sucinya mereka. Pas Ramadan ikut sekalian puasa. Ya, bahkan apa? Ikut buka puasa. Ya, bahkan ikut bagi-bagi takjil juga Pak. Dan itu banyak. Ya, maka kita jawab yang pertama, hukum puasa bagi mereka itu tidak wajib. Kenapa tak wajib? Karena tuntutan kewajiban mereka yang pertama masuk Islam. Maka tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Terus gimana kalau mereka nekat berpuasa, bahkan waktu sahur dia sahur, bahkan ikut-ikutan bangunkan orang sahur. Bahkan ketika waktunya buka ya ikut berbuka juga. Gimana dengan ibadah puasanya mereka itu? Maka ibadah mereka sia-sia. Ya, sia-sia. Tidak ada pahalanya sama sekali. Apa yang didapat? Yang didapat ya hanya hafal, hanya dahaga, haus, capek, ngantuk. Pahalanya. Atau kalau ada kebaikan apa? Ya mungkin cuma sehat badannya saja. Tapi kalau dari sisi pahala, kemudian dari sisi nanti masuk surga juga, kemudian dapat apa keutamaan apa Pak? Masuk dari pintu royal misalnya, maka mereka tidak dapat sama sekali. Kalau dapat hanya dari sehatnya saja. Ya. Maka bagaimana mereka tidak dituntut untuk puasa, meskipun ada khilaf dalam usul fikih nanti akan dibahas. Sebetulnya orang-orang kafir itu diperintah sholat bukan, diperintah puasa bukan, diperintah sedekah bukan. Ya, ada khilaf di antara para ulama. Baik, maka bagi orang mukmin termasuk kita yang harusnya seorang mukmin, maka yang tidak wajib puasa. Nanti ketika datang bulan Ramadan wajib untuk berpuasa. Apalagi puasa itu termasuk dari amal yang utama bagi seorang wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita sholat 5 waktu. Apa bu? 5 waktu. Hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu saja. Sunnahnya ditinggal, tidak apa-apa. Wasamat syahraha, dan seorang wanita dia puasa pada bulan Ramadan. Wes Ramadan pun juga nggak apa-apa, nggak usah puasa sunnah, nggak apa, tidak usah puasa Daud, tidak usah puasa Senin Kamis, wes Ramadan saja.
wa ata'at ba'laha, dan ia mentaati suaminya, taat suami, ya. Wa hafidhat farjaha, dan ia menjaga kemaluannya, jaga kemaluan. Qila laha, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu pilih. 4 tuh, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, terus taat kepada suami, terus jaga kemaluan. Maka jaminannya adalah surga. Maka ibu-ibu masuk bulan Ramadan harus menang. Ya syawalnya gimana Ustaz? Seandainya nggak mampu, Ustaz puasa nggak apa-apa. Tapi Ramadannya harus sungguh. Apalagi apa? Ramadannya tenanan, puasa sunnahnya juga ditegakkan. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu azani Allah ya. Faedah yang selanjutnya, bahwasanya puasa adalah kebiasaannya yang para nabi dan rasul dan kebiasaan orang saleh. Bahwasanya puasa adalah kebiasaannya para nabi, para rasul dan kebiasaannya orang saleh, bahkan orang saleh terdahulu juga. Maka secara umum, Mbak, ternyata apa berarti? Ternyata dalam agama apapun, mau Yahudi, Nasrani ataupun agama yang lain, Pak, kok mereka diajarkan puasa juga. Berarti setiap agama, setiap kaum, ya diajarkan hal-hal terkait dengan puasa. Apa misalnya? Menahan hawa nafsu. Umat terdahulu saja disuruh puasa, berarti ada pelajaran menahan hawa nafsu. Sejak dulu berarti. Termasuk apa? Kok diperintahkan umat terdahulu juga untuk berpuasa? Berarti sejak dulu juga umat-umat itu dilatih. Umat-umat dulu itu dididik juga untuk hidup sederhana. Bahkan apa? Sering laparnya. Bahkan apa? Sering merasakan gimana orang miskin itu hidup lapar. Maka dididik di situ. Maka Bapak Ibu azani Allah iyyakum, maka di sana ada hikmah-hikmah yang banyak dari puasa itu. Dan hikmah-hikmah ini mendidik yang umat Islam termasuk umat-umat yang telah berlalu, ya, dengan ibadah puasa ada hikmah yang banyak. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini menyebutkan, ya, apa toh di antara hikmahnya? Termasuk hikmah yang ini diraih didapat umat-umat terdahulu ketika puasa. Yang pertama, ta'abbud lillahi. Ya, di antara hikmahnya puasa adalah seorang dengan puasa ia sedang beribadah kepada Allah. Maka sadar nanti ketika datang bulan puasa, kok ternyata kita puasa lapar, kemudian haus, kemudian siangnya panas. Ramadan besok ini panas seperti itu. Pas musim apa? Nah, kalau di Saudi sekarang Ramadannya pasti dingin. Ya. Kok ternyata pas panas, kita harus capek, kita harus haus, kita harus lapar. Ingat Pak, kita sedang beribadah kepada Allah. Maka jangan banyak mengeluh, jangan banyak kita itu apa mengeluh dengan lisan kita. Bahkan ada yang diam-diam, delik-delik, minum misalnya. Ya, maka sadar sedang ibadah kepada Allah. Baik. Kemudian Bapak Ibu azani Allah iyyakum, tadabburul insan bi nikmatillah. Termasuk faedahnya puasa, hikmahnya puasa, mengingatkan manusia terhadap nikmat Allah.
Ketika seorang berpuasa, maka apa? Mengingatkan manusia terhadap nikmat-nikmatnya Allah, Pak. Ya. Dari makanan, dari mudahnya dapat makanan, kemudian minuman, nikah dan lain sebagainya. Ya. Maka ketika puasa, apa? Kita menahan makan dan minum, ingat, Masya Allah, makan itu nikmat ternyata. Apalagi apa sudah mendekati waktu berbuka, nunggu-nunggu, sudah lapar, sudah haus, tiba-tiba adzan, Pak. Nah, senang apa? Ya, makanya apa? Kalau di selain puasa, di lain selain hari puasa, kita dapat makanan juga, ini nikmat, Pak. Disyukuri nikmat apapun. Ya, disyukuri. Jangan sampai kalau makan ayam atau makan sate baru alhamdulillah, tapi kalau sebuah bandeng enggak. Ya, maka nikmat apapun disyukuri, Pak. Kenapa? Karena kalau sudah kita puasa tidak bisa makan apa-apa. Mau dia ada banyak sate nggak boleh makan, Pak, sate. Dan ini melatih kita juga untuk banyak bersyukur, Pak. Apalagi di hari-hari ini banyak berita saudara kita kena musibah, banjir, tanah longsor, mau makan saja susah, susah. Masih terus Solo, tak ada bantuan masuk ke sana. Mereka nggak bisa makan, nggak bisa makannya bukan karena puasa Pak, ini karena nggak ada makanan sama sekali. Ya, maka puasa melatih kita ingat nikmatnya Allah. Kalau dikasih nikmat apapun disyukuri. Ya, makan dengan apapun jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Maka puasa kita dilatih. Baik. Kemudian Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Iya. Faedah atau hikmah dari puasa sabrun nufus wa tahdibuha bi taqwa, yaitu mensucikan hati. Mensucikan hati, mensucikan jiwa, dan melatihnya untuk takwa kepada Allah. Berarti umat-umat terdahulu juga. Kalau umat terdahulu ada puasa, berarti umat terdahulu juga dididik, Pak. Gimana jiwanya itu bersih? Bagaimana apa? Mereka itu dididik untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan, Pak. Apalagi dalam puasa kita dilatih apa? Tidak riba. Kita dilatih takwa tidak merasaki. Kita dilatih takwa apa? Merasa diawasi Allah, tidak makan sembunyi-sembunyi. Dilatih ketakwaan itu. Termasuk ketika puasa kita dilatih dalam agama kita banyak-banyak baca Al-Qur'an, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak mungkin orang bisa umroh, apa mungkin orang menegakkan ya sholat tarawih. Kita dididik ketakwaan banyak di bulan Ramadan. Ya. Maka yang sabar, hatinya dididik, lapar sabar. Ketika sholat tarawih misalnya, kok bacaannya imam panjang, sabar. Ya. Kemudian bagaimana ketika sahur ternyata seadanya, ya sabar. Ya. Maka kita dididik untuk sabar, melatih ketakwaan. Apa akhirnya? Kalau kita sudah terbiasa pada itu, dilatih selama 30 hari dalam ketakwaan, maka akan terwujudlah la'allakum tattaqun. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, faedah yang terakhir yang bisa kami sampaikan dari ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya tujuan utama dari orang yang berpuasa adalah meraih ketakwaan. Tujuan utama dari orang yang berpuasa adalah meraih ketakwaan. Bagaimana biar bisa diraih ketakwaan ini, Bapak Ibu? Jadi biasa selama puasa
bukan hanya mulutnya yang nggak makan, bukan hanya menahan dari makan dan minum saja, Bapak Ibu, tetapi harus melatih dirinya ya untuk ketakwaan yang baik. Maka Bapak Ibu, orang yang setelah bulan Ramadan selesai dia jadi orang bertakwa setelahnya, berarti puasanya berhasil. Tapi kalau orang ya setelah selesai bulan Ramadan maksiatnya jalan lagi, apalagi sholatnya ditinggal lagi, bahkan yang ketika bulan Ramadan berjilbab Syawal sudah dicopot lagi, ya maka belum sukses, belum berhasil apanya? Puasanya belum terdidik. Maka Bapak Ibu, di antara pendidikan yang adalah puasa. Ya, maka sadar dengan puasa kita sedang beribadah, dengan kita puasa kita sedang mendidik hati dan jiwa kita agar menjadi orang yang bertakwa. Allah akan bisa. Baik, ini satu ayat yang kita bahas di kesempatan pada malam hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, ya kita akan masuk di ayat yang selanjutnya masih terkait dengan puasa. Karena Allah dalam Al-Quran akan menjelaskan nanti tentang hari-hari kapan berpuasa, termasuk siapa yang boleh udzur tidak puasa, bagaimana harus mengganti ketika orang tidak bisa puasa, termasuk ia terkait dengan bulan Ramadan. Akan Allah sampaikan dalam apa ayat-ayatnya. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini Bapak Ibu satu ayat, semoga bermanfaat. Ya nanti bisa dimurojaah kembali, kemudian bisa dibuka mungkin yang punya terjemah atau punya tafsirnya ya terkait dengan hal ini untuk mempersiapkan diri kita ya apa menyambut datangnya bulan Ramadan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari diri kami pribadi. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.